Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang karya ilmiah dengan anggota 1. Dea Febriana, 2. Dea Yulianda Putri, 3. Detiarski Ramadhani, 4. Divanila Kesuma, 5. Dilsa Kurnia Ilahi, 6. Dina Alvina, dan 7. Elsa Dwi Rahma. Materi pertama yaitu jenis-jenis karangan ilmiah terbagi ke beberapa bagian, yaitu 1. Makalah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makalah merupakan suatu tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksud untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan dan sering disusun untuk diterbitkan. Selain itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mendefinisikan makalah sebagai karya tulis yang dibuat oleh pelajar atau mahasiswa yang ditujukan untuk memenuhi tugas sekolah atau tugas kuliah yang diberikan oleh guru ataupun dosen. Orang yang menyusun sebuah makalah biasanya disebut sebagai pemakalah. Yang kedua, tugas akhir. Tugas akhir merupakan karya tulis ilmiah yang ditulis untuk memenuhi syarat kelulusan mahasiswa diploma 3 dalam kurung D3. Tugas akhir biasanya berbentuk laporan hasil magang atau kerja praktek yang dikomparasikan dengan teori-teori yang dipelajari oleh mahasiswa tersebut selama di bangku perkuliahan. Yang ketiga, skripsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, skripsi diartikan sebagai karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Skripsi biasanya ditulis oleh para mahasiswa yang sedang mengenyam jenjang pendidikan strata 1 dalam kurung S1 dan bertujuan supaya mahasiswa dapat meraih gelar sarjana. Yang keempat ada tesis. Tesis adalah karangan ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa yang mengenyam jenjang pendidikan strata 2 dalam kurung S2 dan bertujuan supaya mahasiswa S2 tersebut dapat meraih gelar master. Format penulisannya pun hampir serupa dengan skripsi, hanya saja di dalam tesis, analisis penelitiannya jauh lebih dalam dibandingkan skripsi. Selain itu, penyusun tesis dituntut untuk lebih mandiri dibanding menyusun skripsi. Yang kelima, disertasi. Jika skripsi ditulis oleh mahasiswa S1 dan tesis oleh mahasiswa S2, maka disertasi ditulis oleh mahasiswa S3 yang hendak meraih gelar doktor. Format penulisan disertai sama dengan skripsi dan tesis. Hanya saja, analisis atau kejadian yang dilakukan mesti lebih mendalam dibanding skripsi dan tesis. Selain itu, dalam proses penulisannya, mahasiswa yang menulis disertai dituntut untuk jauh lebih mandiri dibanding mahasiswa yang menulis skripsi dan tesis. Materi yang kedua yaitu kriteria karangan ilmiah. 1. Karya ilmiah merupakan hasil penelitian, baik secara langsung atau studi pustaka. Yang kedua, perumusan karya tulis ilmiah harus jelas masalahnya dan spesifik. Yang ketiga, karya tulis ilmiah harus mampu memecahkan permasalahan menggunakan metode ilmiah dalam kurung dapat diulang dan diverifikasi oleh pihak lain. Yang keempat, karya tulis ilmiah harus jelas pembahasannya dan juga bersifat objektif yang sesuai dengan data atau fakta. Yang kelima, karya tulis ilmiah harus mengandung unsur kebaruan. Yang keenam, bahasa yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah harus singkat, jelas, dan tepat. Langkah-langkah menyusun karangan sebagai berikut. 1. Menentukan masalah atau topik. 2. Pengumpulan informasi. 3. Survei lapangan. 4. Membangun bibliografi. 5. Menyusun hipotesis. 6. Menyusun rancangan penelitian. 7. Melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan. 8. Melaksanakan pengamatan dan pengumpulan data direncanakan. 9. Menganalisis dan menginterpretasikan data. 10. Merumuskan kesimpulan atau teori. 11. Menulis naskah. Sekian dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.